Iya. Jadi sampai wartawan juga mempersoalkan itu ya. Katanya mereka tidak membayangkan Rio bisa menang dengan risiko yang setinggi itu. Kalau ada yang tanya soal ini, Rio selalu jawabnya apa? Ya, saya hanya bisa menjawab. Saya berusaha fokus semaksimal mungkin ketika dalam kesulitan itu dan akhirnya semuanya bisa teratasi dengan baik. Nah, di Inggris juga mobilnya Rio itu sempat dibongkar-bongkar ya? Ya. Itu kenapa itu? Waktu itu saya menduduki di posisi kedua. Ya, juara satunya berasal dari orang Meksiko. Dia adalah pembalap yang sangat tangguh, yang ya dia adalah pembalap yang nomor satunya. Dan ya saya selalu menempel dia ketat. Dan akhirnya setelah race, mobil saya dibongkar habis-habisan. Kenapa? Untuk ya mereka tidak percaya bahwa kok bisa ada pembalap Indonesia yang mungkin baru muncul, tidak mengenal lintasan di sana, tidak mengenal mungkin ya cuaca dan segi kompetisinya itu sangat bisa nempel pada juara yang selama ini menjadi idola begitu ya? Menjadi idola. Jadi bangsa kita ini dianggap enteng terus. Dianggap enteng terus. Ya. Gimana ya meyakinkan ya? Tapi boleh tahu nggak, sejak umur berapa sebenarnya Rio sudah ikut balapan? Itu sejak umur 6 tahun. Ketika saya berawal dari sebenarnya keturunan dari keluarga, dari ayah saya suka dunia otomotif dan juga kakak-kakak saya dan jadi ayahnya pembalap ini. Pembalap juga. Ya. Terus ikut balapan beneran umur berapa? Umur 8 tahun. Baik, di luar kegiatan balap membalap, Rio punya kegiatan menyantuni orang-orang tidak mampu. Bahkan itu dilakukan sejak dia kecil. Apa sebenarnya nilai-nilai yang diajarkan orang tua dan apa nilai-nilai yang dia terapkan dalam kehidupan dia? Ikuti terus Ki Candy. Kalau Rio sendiri, proses untuk bisa menjadi juara seperti sekarang, apa yang Rio lalui? Selalu disiplin tentunya, untuk setiap hari selalu berlatih, 3-4 jam latihan fisik untuk setiap berenang. Hari? Ya, setiap hari. Dan ya setelah itu... Pembalap itu membutuhkan apa sih sebenarnya? Stamina emang? Yes. Kan naik mobil enak. Enggak ya? Melelahkan itu ya? Ya, melelahkan dan yang paling berat adalah kita terkena G-force. Ya, menikung dengan kecepatan tinggi dan badan kita gitu ya? akan selalu goyang ya. Jadi kita harus memiliki ketahanan yang kuat dan setelah itu juga di balap ini kita akan melaju kecepatan tinggi dan kita harus cepat dan tepat. Baik, ada yang mau tanya? Silakan. Saya Cynthia, mahasiswi Trisakti School of Management. Zaman sekarang ini kan banyak orang yang udah sukses tapi sombong, lupa daratan, lupa diri. Nah, bagaimana sikap Rio agar tetap rendah hati? Terima kasih. Ya, tentunya mungkin buat saya setiap race itu adalah every day is different day. Kita mungkin bila kita menang, kita harus tetap berpikir bagaimana cara untuk selalu improve. Ya, itu adalah salah satu yang ayah ajarkan pada saya untuk terus ya bisa improve every day. Karena setiap hari mungkin situasi akan berbeda, circumstance akan berbeda. Jadi kita harus siap untuk menjalani race-race berikutnya. Baik, omong-omong bagaimana ceritanya sampai waktu di Turki, itu panitia lupa atau tidak menyiapkan bendera merah putih, kemudian lagu Indonesia Raya. Itu apa penyebabnya? Mereka nggak menduga, nggak mengira, atau nggak yakin Rio menang atau gimana? Ya, mereka nggak menyangka ya kalau saya dari Indonesia bisa menjadi juara pertama dan tentunya pada saat itu sempat delay sangat lama untuk mencari bendera merah putih dan akhirnya mereka rasain loh. Terus akhirnya ada pembalap dari Poland yang benderanya merah putih dan dibalik aja. Nah, terus lagunya gimana? Lagunya mereka search di YouTube akhirnya. Supaya anak muda
Nasihat saya, kemana-mana bawa bendera merah putih sendiri, lagu sendiri. Udah capek-capek nih, berprestasi menang. Ada media di sana yang kemudian memuat berita bahwa Rio adalah pembalap asal Malaysia. Mudah-mudahan dengan prestasi yang terus-menerus, orang di luar negeri tidak lagi bingung Rio ini orang Indonesia atau tidak. Tapi Rio adalah pahlawan Indonesia. Nah, Rio